belajar, kita berdoa dulu. Ayo Maradudi pimpin teman-temannya dalam doa. Dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini adalah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini terbagi jadi dua, ya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira apa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Siapa yang tahu? Yang dapat diperbaharui contohnya air. Ya, apa lagi?
Nah, hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan untuk manusia sebagai sumber makanan, sumber pakaian, sehingga dijadikan sebagai bahan bangunan, ya. Nah, itu adalah manfaat dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bahan tambang tadi seperti
Fitrio, Bagara, Penny Cantika, Anggun, Andri, Fadil, Redi, Serena, Citra, Priscila, Maradi, Aida, Riki, Riki, Fitrio, Putra. Baiklah anak-anak, tadi kita telah membahas tentang sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, setelah kita mempelajari sumber daya alam tadi, kita harus menggunakan sumber daya alam ini secara bijak. Kenapa kita harus menggunakan sumber daya alam ini secara bijak? Karena kita sumber daya alam ini merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik? Yang pertama, kita harus menghemat sumber daya alam. Setelah itu kita harus mengurangi dampak lingkungan yang tidak sehat, ya, harus kita kurangi. Yang selanjutnya kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak ini dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kegiatan